Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan. Di sini nama kelompok kita adalah yang pertama. Kenal, Kenalkan nama saya Ratita Smita Hapsa dengan NIM 160. Saya Safidia Permatasari dengan NIM 275. Dan saya Ninda Ayu Fatmawati dengan NIM 277. Di sini kami akan menjelaskan 3 subbab materi, yaitu yang pertama titik kritis fungsi, kedua titik ekstrim fungsi, ketiga titik belok fungsi. Yang pertama yaitu titik kritis fungsi. Titik kritis fungsi, misalkan f terdefinisi pada interval I yang memuat titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C harus berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, yaitu C adalah salah satu dari titik ujung dari I. Titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, dan titik singular dari F, yakni titik di mana F aksen C tidak ada. Selanjutnya yaitu mengapa F aksen X sama dengan 0. Jadi, turunan pertama sama dengan 0 terjadi karena pada kurva menyinggung garis mendatar, yaitu gradien mendatar, yang dimana gradien merupakan turunan pertama dari fx. Untuk membuktikan bahwa f aksen c adalah 0 pada suatu titik ekstrim lokal, pertama-tama kita tunjukkan bahwa f aksen c tidak mungkin positif, dan kedua, f aksen c tidak mungkin negatif. Satu-satunya bilangan yang tidak positif atau tidak negatif adalah 0. Jadi, itulah yang seharusnya menjadi f aksen c. Sebagai perumpamaan, misalkan f memiliki nilai maksimum lokal pada x sama dengan c, sehingga fx min fc lebih kecil sama dengan 0 untuk semua nilai x yang 0 dekat dengan C, karena C adalah titik interior dari domain I. F aksen C didefinisikan oleh limit dua sisi, yaitu limit x mendekati C, fx min fc per x min C. Ini berarti F aksen C sama dengan limit x mendekati C positif, fx min fc per x min C kurang dari sama dengan 0. Dan f aksen C sama dengan limit x mendekati C minus fx min fc per x min C lebih dari sama dengan 0. Dari kedua persamaan tersebut berimplikasi f aksen C sama dengan 0. Selanjutnya yaitu cara mencari titik kritis. Yang pertama adalah titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0, yang didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan 0, atau bisa juga dijelaskan sebagai titik ketika fungsi berhenti lalu berubah. Sebagai contoh, kita mengambil fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 dengan domain min setengah sampai 2. Dengan turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan min 6x pangkat 2 plus 6x. Selanjutnya kita substitusikan turunan pertama sama dengan 0 menjadi min 6x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan min 6, yang menjadi x kuadrat min x sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kali x min 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 0 ke fungsi awal, yaitu f0 sama dengan min 2 kali 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0. Jadi titik koordinatnya adalah 0,0. Selanjutnya x sama dengan 1 kita substitusikan ke fungsi awal. Jadi f1 sama dengan min 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 pangkat 2. Hasilnya yaitu 1. Maka titik koordinatnya adalah 1,1.
Ini adalah gambar kurva dengan titik stasioner. Yang pertama yaitu titik A dengan koordinat titik 0,0 dan titik B dengan koordinat titik 1,1. Kedua titik tersebut adalah merupakan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menggunakan grafika untuk mengaplikasikan. Pertama kita masukkan fungsinya. Kita masukkan terlebih dahulu domainnya. Jadi sama dengan x, tadi sama dengan 2. Dengan fungsinya yaitu min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Pertama-tama kita cari titik ekstrimnya, kan nilai ekstrim dalam fungsi f. Nah, ini didapat nilai ekstrimnya yaitu di titik A dengan koordinat 0,0. Ini kita beri nama titik minimum lokal. Dan untuk titik yang B, titik 1,1 juga kita beri nama titik maksimum lokal. Yang kedua yaitu titik singular. Titik singular terjadi ketika nilai f aksen x tidak ada atau tidak terdefinisi. Contohnya fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 dengan domain min setengah sampai 2. Turunan pertamanya yaitu min 6x kuadrat plus 6x. Kita substitusikan 0 ke dalam fungsi pertama. Selanjutnya, kita substitusikan 0 ke dalam fungsi turunan pertama, yaitu menjadi f aksen 0 sama dengan min 6 kali 0 pangkat 2 plus 6 kali 0. Menghasilkan 0. Karena terdapat nilai pada f aksen x, maka fungsi ini tidak memiliki titik singular. Yang ketiga yakni titik ujung. Titik ujung adalah titik maksimum dan minimum pada domain fungsi. Sebagai contoh, fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 dengan domain min setengah sampai 2. Selanjutnya, kita substitusikan domain pertama yaitu min setengah ke fungsi awal. Jadi, f setengah sama dengan min 2 kali setengah pangkat 3 plus 3 kali setengah pangkat 2. Hasilnya yaitu 1, maka titik koordinatnya adalah setengah, 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai domain 2 ke dalam fungsi awal menjadi f2 sama dengan min 2 kali 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu min 4. Jadi, titik koordinatnya adalah 2, min 4. Di sini tergambarkan kurva dengan titik hasil keseluruhan titik kritis, yang dimana titiknya adalah titik A dengan koordinat 0,0 dan titik B koordinat 1,1, titik P dengan koordinat min 0,5,1 dan titik Q dengan koordinat 2, min 4. Selanjutnya kita akan mencari titik ujung dengan memasukkan F kecil F dalam bentuk min setengah koma maaf sedikit. Kita peroleh titik 1. Selanjutnya kita cari titik ujung yang satunya yaitu 2.
Kita kita akan beri nama titik ujung yang pertama yaitu titik D. Itu min setengah koma satu. Ini merupakan titik maksimum lokal. Kita ganti dulu. Maksimum lokal. Nah, mengapa di sini ada dua titik maksimum lokalnya dua? Karena terdapat nilai Y yang sama, yaitu pada titik B yaitu 1,1 dan titik D yaitu min setengah koma satu. Itulah mengapa di sini titik maksimum lokalnya ada dua. Selanjutnya kita memasukkan koma min 4. Nah, di sini terdapat titik E. Nah, kita beri nama minimum global. Selanjutnya kita akan membahas tentang titik ekstrim fungsi. Titik ekstrim fungsi ini merujuk pada titik-titik di mana fungsi memiliki nilai maksimum dan minimum. Ada dua macam titik ekstrim. Yang pertama ekstrim maksimum. Ketika turunan keduanya lebih dari 0 dilambangkan F double aksen X lebih dari 0, maka kurva akan jatuh ke atas. Dan ekstrim minimum ketika turunan keduanya kurang dari 0 dilambangkan F double aksen kurang dari 0, maka kurva akan jatuh ke. Nah, titik maksimum ini akan dibagi menjadi titik global dan titik lokal. Untuk global maksimum adalah titik tertinggi dari semua titik kritis yang kita temukan. Dan lokal maksimum adalah titik kritis maksimum tetapi bukan titik yang tertinggi. Dan ekstrim minimum juga dibagi menjadi dua, yaitu global minimum adalah titik terendah dari semua titik kritis. Sedangkan lokal minimum adalah titik kritis minimum tetapi bukan titik yang terendah. Untuk lebih jelasnya kita ke gambar kurva dari fungsi kita tadi yaitu min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dengan domain min setengah sampai 2. Berdasarkan hasil dari titik kritis yang telah ditemukan tadi dapat diperoleh titik ekstrimnya sebagai berikut. Yang pertama, titik minimum global yaitu titik Q dengan koordinat 2, min 4. Nah, titik Q ini minimum global karena merupakan titik terendah dari semua titik-titik yang ada. Selanjutnya titik maksimum lokal, yaitu titik B dengan koordinat min setengah koma satu dan titik B dengan koordinat 1,1. Nah, kenapa kita punya dua nih titik maksimum lokal ini? Karena dapat kalau dia dari kurva, titik B dan B ini mempunyai tinggi yang sama karena nilai Y-nya sama-sama 1. Maka semua ini disebut titik maksimum lokal. Selanjutnya, titik minimum lokal yaitu titik A dengan koordinat 0,6. Selanjutnya kita akan mencari titik ujung dengan memasukkan F kecil F dalam bentuk min setengah koma maaf sedikit. Kita peroleh titik 1. Selanjutnya kita cari titik ujung yang satunya yaitu 2. Kita akan beri nama titik ujung yang pertama yaitu titik D.
min setengah, koma satu. Ini merupakan titik maksimum lokal. Kita ganti dulu. Maksimum lokal. Nah, mengapa di sini ada dua titik maksimum lokalnya dua? Karena terdapat nilai Y yang sama, yaitu pada titik B yaitu 1,1 dan titik D yaitu min setengah koma 1. Itulah mengapa di sini titik maksimum lokalnya ada dua. Selanjutnya kita memasukkan koma min 4. Nah, di sini terdapat titik E. Nah, kita beri nama minimum global. Selanjutnya yaitu titik belok fungsi. Titik belok fungsi yaitu titik ekstrem yang mengacu pada titik dalam kurva fungsi di mana perubahan dalam arah lengkungan kurva terjadi. Misalkan F kontinu di C, kita sebut CFC, suatu titik belok dari grafik F jika F cekung ke arah ke atas pada suatu sisi dan cekung bawah pada sisi lainnya dari C. Cara menentukan titik belok itu ada dua. Yang pertama yaitu mencari kemonotonan suatu fungsi, lalu mencari kecekungan suatu fungsi. Ataupun kita bisa juga langsung mensubstitusikan nilai X yang didapat pada F double aksen X. Selanjutnya yaitu kemonotonan. Kemonotonan misalkan F kontinu pada interval I dan terdiferensial pada setiap titik di dalam I. Itu ada dua, misal yang pertama itu jika F aksen X atau turunan pertama itu lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F naik pada I. Yang kedua yaitu jika turunan pertama kurang dari 0, maka untuk semua titik dalam I itu, maka F-nya turun pada I. Yang kedua yaitu kecekungan. Nah, kecekungan ini misalkan F terdiferensiasikan dua kali pada interval I. Jika turunan kedua itu lebih besar dari 0 untuk semua X di dalam I, maka F cekung ke atas pada I. Nah, jika turunan keduanya F double aksen X-nya itu kurang dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke bawah pada I. Selanjutnya itu kita mencari kemonotonan dan kecekungan dari fungsi. Yang pertama yaitu kita contoh fungsinya awalnya itu negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dengan domainnya negatif 0,5 dan 2 sampai 2. Nah, kita cari turunan pertamanya yaitu negatif 6x pangkat 2 ditambah 6x. Lalu kita pilih salah satu dari definisi ini, kita pilih yang F aksen X kurang dari 0, itu kita substitusikan menjadi negatif 6x kuadrat ditambah 6x kurang dari 0, lalu kita bagi negatif 6, kita bagi pada kedua ruas menjadi x kuadrat dikurang x kurang dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi x dikali x dikurang 1 kurang dari 0. Kita dapat hasilnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari turunan dari fungsi ini, yaitu dengan mengetikkan derivatif, lalu kita pencet yang ini, lalu kita dapatkan derivatifnya yaitu turunan pertamanya yaitu negatif 6x kuadrat ditambah 6x dengan domain negatif setengah sampai 2. Lalu kita beri nama yaitu
F aksen X. Nah, setelah itu kita beri warna. Nah, nah, lalu selanjutnya kita cari eh, kecekungannya. Ini kita kecekungannya memakai turunan kedua. Jadi kita cari turunan keduanya dari fungsi awalnya ini. Itu dapat hasilnya negatif 12x ditambah 6. Lalu kita pilih salah satu dari definisi kecekungan. Itu kita pilih yang f double aksen x lebih dari 0. Lalu kita substitusikan jadi negatif 12x kuadrat ditambah 6 besar dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi negatif 6 dikali 2x dikurang 1 lebih besar dari 0. Lalu kita dapat hasilnya x yaitu lebih kecil dari setengah. Setengah, sampai 2, setengah sampai 2 itu cekung ke bawah, dan negatif setengah sampai setengah itu cekung ke atas. Selanjutnya itu kita cari turunan keduanya dengan mengetikkan derivatif. Derivatif. Nih. Terus kita ketikkan F dan 2. Nah, setelah itu kita dapat hasilnya negatif 12x ditambah 6. Dengan domain negatif setengah sampai 2. Lalu kita ganti namanya. Di F, F, double aksen, double aksen. Ya. Agar lalu kita ganti warnanya. Oke, selanjutnya kita masukkan hasil X dari fungsi itu ke garis bilangan. Lalu kita uji titik. Nah, kita uji titiknya itu pada 2. Kita masukkan ke turunan pertama yaitu F aksen 2 sama dengan kita substitusikan negatif 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2. Nah, kita dapat hasilnya negatif 12. Karena negatif hasilnya, maka dari 1 ke kanan itu negatif, maka kurvanya akan turun. Dari 0 ke 1 itu positif, maka akan naik. Dan dari 0 ke kiri itu negatif, maka turun. Jadi kurvanya itu akan turun. Nah, selanjutnya itu kita cari ke cekungannya. Nah, kecekungannya itu kita ambil dari hasil X tadi, yaitu setengah. Kita masukkan pada turunan keduanya, jadi F double aksen 0 sama dengan negatif 12 dikali 0 ditambah 6. Kita dapat hasilnya 6, yaitu positif. Jadi, setengah ke kiri itu positif, maka akan cekung ke atas, dan setengah ke kiri itu negatif, maka akan cekung ke bawah. Kita akan mengaplikasikan kemonotonan dan kecekungan pada GeoGebra. Yang pertama pada interval min setengah sampai 0. Dengan fungsi min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Yang kedua pada interval 0 sampai setengah. Yang ketiga pada interval setengah sampai 1.
Dan yang terakhir pada interval 1 sampai 2. Kita dapatkan kurva F, G, H, dan P. Kurva F merupakan kurva dengan kemonotonan turun dan kecekungan dengan cekung ke atas. Kita ganti nama menjadi turun cekung atas. Dan fungsi G yang berwarna merah adalah fungsi dengan kemonotonan naik dan cekung ke atas. Naik cekung atas. Dan pada kurva Y ini merupakan kurva dengan kemonotonan naik dan kecekungan cekung bawah. Dan yang terakhir adalah kurva P. Kurva P di sini merupakan kemonotonan turun dan cekung bawah. Turun cekung bawah. Warna coklat merupakan turun cekung atas, warna merah naik cekung atas, warna orange naik cekung bawah, dan terakhir warna abu-abu yaitu turun cekung bawah. Selanjutnya, dari garis bilangan kedua tadi kita gabungkan menjadi ini. Nah, itu kesimpulannya itu dari 0 ke kiri itu akan turun dan cekung ke atas. Dari 0 ke setengah itu naik cekung ke atas, dari setengah ke 1 itu naik cekung ke bawah, dan dari 1 ke kanan itu turun cekung ke bawah. Nah, bagaimana sih kita nyari titik beloknya tuh? Nah, caranya itu kita cari eh, kemonotonan yang sama dan kecekungan yang berbeda. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kecekungan antara 0 sampai setengah dan setengah sampai 1 itu berbeda. Yang 0 sampai setengah itu cekung ke atas dan setengah ke 1 itu cekung ke bawah. Untuk membuktikannya, kita pakai fungsi awal yang yaitu negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dengan domain negatif 0,5 sampai 2. Nah, kita substitusikan 0,5-nya itu
Yaitu negatif 2 dikali 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0,5 pangkat 2. Nah, dapat hasilnya yaitu negatif 0,5. Dapat hasilnya 0,5. Lalu kita dapat titik koordinatnya yaitu 0,5, 0,5. Ini yaitu GeoGebra, hasil dari GeoGebra yang kita cari yaitu titik beloknya. Ini ada di 0,5 dan 0,5, yaitu di titik F. Selanjutnya yaitu ini cara kedua untuk mencari titik beloknya yaitu menggunakan turunan kedua dari fungsi awal. Kita dapat hasilnya turunan keduanya tadi negatif 12x ditambah 6. Lalu kita cari x yang mungkin terjadi. Ya, kita masukkan negatif 12x ditambah x kuadrat ditambah 6 sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi negatif 6 dikali 2x kurang 1, lalu kita dapat hasilnya x-nya sama dengan setengah. Lalu setengah ini kita substitusikan ke ke fungsi awal. Nah, ke fungsi awal jadinya negatif 2 dikali 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0,5 kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya 0,5. Jadi, sama titik belok pada fungsi ini yaitu 0,5, 0,5. Selanjutnya kita akan cari titik belok dengan memasukkan inflection point dan kita tulis fungsi F, kita enter. Nah, kita menemukan titik C. Titik C di sini adalah titik belok. Kita ganti namanya menjadi titik belok. Oke, demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.